Saya kan baru meninggal. Nah, Kadang-kadang selain saya mungkin yang biasa kita lakuin kan yasin. nah, Ibadah selain itu yang kena langsung ke mama, langsung ke alam kubur. Apa yang harus saya lakuin ya? oh iya, bagus, bagus, bagus. Itu sudah bagus. Baca Yasin, doakan, baca Fatihah, itu mutlak ya, mutlak, mutlak. Sekarang begini, eh, beliau itu sebenarnya hidup, hidup di alam barzah, hidup. Dia lihat kita, Dia bisa lihat nih? dia lihat. Saya terangkan ini alam barzakh bagaimana. Ya. Nah, barzakh itu artinya pemisah. Hmm. Barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Sini ada di tengah. Alam antara dunia dan akhirat ini buat yang sudah meninggal matanya sangat tajam. Kalau kita tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Pemisah itu kita bisa ilustrasikan seperti kaca. Mau ke sana tidak bisa, tetapi bisa lihat. Itu alam barzakh, alam barzakh. Dia bisa lihat dunia, bisa lihat akhirat. Dia bisa. Nah, di sana dia lihat kita, dan di sana juga dia lihat tempatnya. Nanti saya di sana di akhirat. Itu alam barzakh. Nah, kalau kita yang di dunia itu ada pesan. Jangan permalukan keluargamu dengan keburukan amalmu. Keluarga jangan cekcok. Ya kan? Dia sedih di sana. Loh, keluarga saya kok begini? Itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya dia senang? Dia punya teman-teman dulu waktu hidup di sini. Ada temannya kan? Kunjungi temannya. Kirimkan hadiah buat dia kalau mampu. Itu dia senang di sana. Jadi bukan cuma baca Fatihah. Banyak yang menyenangkan dia. Nah, saya hanya ingin garis bawahi baca Fatihah. Kalau baca Fatihah, sebut namanya. Untuk ibu saya. Ya toh? Nah, baru yang lainnya dan lain-lain walaupun tidak disebut. Nah, itu ada kisahnya, tapi ini kisah di kalangan orang-orang tasawuf. Saya mau beri contoh. Ada kiriman dari orang tidak pakai alamat, tapi dikirim. Itu yang mau dapat dia harus pergi ke tempat pembagian, ya. Tapi kalau ada alamatnya, diantar ke tempatnya. Ya kan ada alamatnya toh? Sebutlah namanya. Ini Fatihah saya tujukan buat ibu, saya tujukan buat ini, buat ini. Itu ada alamatnya. Dia tidak perlu capek, itu ilustrasinya katanya. Tidak perlu capek-capek pergi ke sana, kerumun ngambil. Nah, itu gunanya kita baca Fatihah. Jadi itu yang menyenangkan ibu. Tidak ada lagi uang apa, tidak ada. Dia hanya tunggu doa dari kita dan dia ingin senang di sana melihat keluarga saya rukun, melihat teman-teman akrab saya masih ingat saya, anak saya masih ke sana, keluarga itu yang menyenangkan. Iya kan? Ya. Oke. Gimana ya? Saya beri contoh lagi. Kita ini manusia, hati kita ini sebenarnya seperti cermin. Maksudnya? Oke, saya beri contoh. Biasa radio atau apa tidak terdengar suaranya, ada storing. Ya, kenapa itu? Sinyal tidak ada. Ya kan? Kedekatan yang terlalu besar terhadap kemewahan duniawi itu bikin storing.
Semakin dekat Anda pada debu tanah, semakin tidak mengkilap Anda punya ini. Nah, saya beri contoh lagi. Nah, ada enggak mimpi yang benar? Ada, jangan ragu bilang ada. Ada. Kenapa mimpi yang benar itu atau mimpi-mimpi itu kita lihat waktu kita tidur, bukan waktu kita sadar. Karena waktu kita sadar, kesadaran kita banyak kepada materi. Waktu kita tidur, ke materi itu tidak ada. Jadi ini sehingga dia bisa melihat. Ya kan? Ya. Nah, jadi semakin menjauh Anda dari kebutuhan yang berlebih terhadap dunia, semakin kotor Anda punya hati. Sehingga yang di sana mau hubungan dengan Anda tidak bisa. Anda punya story kan, daya tangkap Anda ini tidak ini. Berpengaruh gitu ya? Oh iya itulah ajaran agama begitu. Dia Anda kirim Fatihah, dia sampai. Dia tidak ada storing di sana, jernih penangkapannya. Dia kirim sama kita, terima kasih, kita tidak terima. Sinyal tidak ada. Ya Pak Joni, ya pengalaman saya haji sama Pak Joni 15 kali Pak Joni ya. Selalu sama-sama. 15 kali dan saya tidak tidur sama ibu. Saya tidur sama dia. 15. Saya tahu persis dia tahu persis saya. Ya kan? Itu ada orang-orang yang dihajikan itu di keluarga yang meninggal yang dihajikan itu kirim pesan pada yang menghajikan tidak sampai. Jadi bagaimana? Dia kirim pesan pada orang lain. Sampaikan terima kasih saya kepada dia. Banyak kan Pak Joni ya? Banyak sekali. Banyak sekali seperti itu. Jadi dia hidup di sana. Hidup di sana. Itu di Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan itu. Jadi dia kalau mau bikin senang, rukunlah, damailah, doakanlah, jalinlah hubungan persahabatan dengan yang dia sukai, yang dia cintai. Nah itu menjadikan dia senang. Berarti hidup sama Islam bisa ngeliat kita juga, kita ngapain aja dilihatin gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita berantem pun pasti sedih juga mama di sana. Iya betul. Kalau kita ini dia sedih dia. Nah, kok begini? Hidupnya aja ada dan susahnya itu pesan hadis. Kalau di dunia kita bertengkar, boleh jadi orang lain tidak tahu. Ya kan? Kalau di sana kaca terbuka. Maka di riwayat Nabi itu jangan permalukan keluargamu dengan amal-amalmu yang buruk. Karena bukan dia saja yang lihat, yang lain juga lihat. Oh, itu begitu. Terbuka. Siapapun yang dia mau lihat bisa. Ya kalau ada di sekeliling dia di sana pasti lihat dong. Bagaimana kita di sini bisa terbuka itu.